Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang terus mengalir kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain ketiga jenis amalan tersebut, masih ada beberapa macam amalan yang tergolong dalam amal jariah. Lalu, amalan apa saja yang pahalanya terus mengalir tanpa terputus? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian diamalkan dan diajarkan lagi kepada yang lain, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, atau seperti pahala orang yang mengajarkannya sekalipun dia telah meninggal dunia. Menurut Abdul Al-Subki, ia pernah mengatakan bahwa buku karya lebih bermanfaat karena lebih kuat dan lebih tahan lama sepanjang masa. Sungguh besar pahala seseorang yang mempunyai ilmu yang diajarkan kepada orang lain, seperti pengajian Islam pertama, yakni Rasulullah SAW. Yang dimaksud mengenai ilmu pengetahuan yang bermanfaat ialah segala ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan dapat menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ilmu itu masih dipelajari, selama itu pula lah orang yang mengajarkannya akan mendapat pahala yang akan secara terus-menerus dimasukkan ke dalam catatan amal kebaikannya. Dalam Islam, ilmu dapat dikategorikan ke dalam 2 bagian. Pertama, ilmu fardu ain, seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, termasuk juga ilmu tajwid, faraid, tafsir Al-Quran, dan hadis. Kedua, ilmu fardu kifayah, seperti ilmu sains, kesusastraan, dan kedokteran. Al-Subki menambahkan bahwa Islam amat menitik beratkan tentang keperluan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang dipelajari, dan menyampaikan pula ilmu tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang bermanfaat meliputi 2 ilmu tersebut, baik ilmu fardu ain maupun ilmu fardu kifayah. 2. Anak soleh dan soleha. Doa dari seorang anak yang berbakti kepada orang tua akan terus mengalir bagi mereka di saat amal-amal lainnya telah terputus. Anjuran untuk mendidik anak menjadi anak soleh akan menjadi bekal untuk mendapatkan amal jariah di saat yang melakukannya telah tutup usia. Anak soleh dan soleha yakni anak yang baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Makki, maksud soleh di sini adalah anak yang beriman kepada Allah. Anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Di antara tanda kesolehan anak adalah mau mendoakan kepada orang tua. Doa adalah kemauan hati anak yang baik yang menghendaki orang tuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Mewariskan mushaf atau buku agama. Amal jariah satu ini dapat dilakukan dengan mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang yang akan terus memanfaatkannya untuk kebaikan diri sendiri atau untuk orang banyak. Pahala akan terus mengalir ketika yang diwariskannya tersebut bagi orang yang banyak
dan terus menghasilkan kebajikan kepada sesama. Sebagai contoh, mewariskan Al-Quran kepada orang lain merupakan perbuatan yang pahalanya akan terus mengalir. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran memiliki banyak keberkahan dan kebaikan. Mereka yang memberikan Al-Quran, kemudian membaca ayatnya, mendengarkan lantunannya, mempelajari maknanya, dan mengamalkan kandungannya, keseluruhannya mendapat pahala yang setimpal. 4. Membangun masjid. Seseorang yang membangun masjid akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang beribadah di dalam masjid yang ia bangun. Mereka yang membangun masjid juga akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apalagi masjid itu selalu difungsikan umat muslim sebagai tempat beribadah dan beramal di dalamnya. Orang-orang yang mendirikan masjid bukan hanya akan mendapatkan pahala, melainkan juga akan dibangunkan rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membuatkan rumah yang mulia di surga untuknya seperti masjid itu." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. 5. Membangun rumah tinggal. Amal jariah satu ini termasuk dalam sedekah jariah yang sama seperti membangun masjid, membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalir pahala kepada orang yang membangunnya, termasuk pula panti asuhan yang dijadikan rumah untuk anak yatim. Maka orang-orang yang membangunnya dan membinanya akan diberikan pahala karena telah memuliakan anak yatim. 6. Menyediakan sumber air. Air adalah kebutuhan paling utama bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Maka dari itu, bagi seseorang yang sanggup menyediakan sumber air bersih atau menggali sumur ke beberapa tempat yang paling membutuhkan, maka pahalanya akan mengalir seolah air sungai yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menggali sumur, maka baginya 40 hasta sebagai tempat menderum binatang terbaik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mereka yang mengalirkan air ke pemukiman penduduk yang kering akan sangat bermanfaat untuk mengairi sawah, menyirami tanaman, dan menghindari binatang ternak dari dahaga. Begitu pula dengan menggali sumur untuk kepentingan orang banyak yang dapat memudahkan manusia memperoleh air bersih. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari pencemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak pula ia menerima pahala di akhirat. 7. Sedekah dari harta. Seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk disedekahkan secara ikhlas, maka akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Jika harta yang disedekahkan tersebut dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi banyak orang, pahala tersebut tidak akan pernah putus kepadanya. Contohnya, yaitu orang yang mendermakan bahan bangunan untuk mendirikan sekolah, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, dan mendonasikan perlengkapan ibadah untuk masjid. Sahabat, demikianlah 7 amal jariah yang bisa dilakukan seseorang selama hidupnya. Sederet amalan yang pahalanya akan terus mengalir seumur hidup maupun setelah meninggal dunia. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan 7 amal jariah tersebut semasa hidup dan terus mendapatkan pahala sekalipun kita tutup usia. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.